Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Kepada teman-teman Ma'had Jami'ah Sunan Ampel, Fakultas Tarbiyah kelas Q yang saya banggakan dan saya hormati, selamat bertemu kembali dalam kesempatan kuliah online pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk meningkat waktu agar materi kita yang telah beberapa waktu berhenti kita lanjutkan, yakni sekarang bisa kita buka kitab Adabut Thalibin halaman 123 bab sholatul musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri rakhasallahu lil musafiri fi sholatihi rukhsataini. Awwalahuma ikhtisarun fi kamiyati rakaati wa isama qasran. Atsaniyatu damu sholataini fil adai wa isama al jam'u baina sholataini. Saya bacakan kemudian saya artikan. Allah memberikan dispensasi atau keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan pada sholatnya dengan dua keringanan atau dua rukhsah atau dispensasi. Yang pertama yakni meringkas jumlah daripada rakaat sholat yang dinamakan dengan sholat qashar, diringkas dari 4 jadi 2. Kemudian yang wasani atau yang kedua ini mengumpulkan dua sholat di waktu pelaksanaan sholat dan dinamakan dengan al-jam'u baina sholataini atau sholat jamak, dua sholat. Dan ada jamak qashar, ada qashar, ada jamak. Nanti bisa jamak dan qashar. Al-qashru, sholat qashar, huwa an tu'addiya as-sholata arba'iyata kadzuhri wal asri wal isya'i rakaataini badalan min arba'in wal aslu fi masru'atil qasri qauluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Makna darabtum safartum. Saya artikan salat qashar yakni jika engkau menunaikan salat 4 rakaat sebagaimana zuhur, asar dan isya, dilakukan dengan 2 rakaat sebagai ganti dari 4 rakaat. Adapun dasar disyariatkannya sholat qashar ini yakni Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza darabtum ila akhirih, yang artinya dan jika engkau melakukan perjalanan di muka bumi ini maka tidak dilarang atau tidak dosa bagimu untuk meringkas sholat. Makna darabtum adalah safartum. Makna dari ayat tadi darabtum itu safartum apabila engkau melakukan perjalanan. Kemudian selanjutnya surutul qasri, syarat-syarat salat qashar atau meringkas salat. Yang pertama ayakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. yakni salatnya bukan karena tujuan untuk maksiat. Ya, untuk pacaran, untuk mencuri, untuk melakukan kemaksiatan apapun, itu tidak boleh salat qashar. Yang kedua ayat tajawaza sural baladi allati yusafiru minha ayat aw yatajawaza umronaha illam yakun laha suwarun li'anna man kana dakhilas suril balad aw umroniha laisa bi musafirin. Yang kedua yakni si musafir sudah melewati batas bangunan melewati bangunan sebagai batas desa di mana dia melakukan perjalanan. Jadi misalnya dari Wonocolo, dari Jember Wonosari misalnya, sudah melewati batas gardu pembatas lah, bangunan pembatas keluar dari Jember Wonosari, contohnya seperti itu. Atau sudah melewati keramaian di kampung tersebut atau balad tersebut, apabila memang tidak mempunyai batas desa. Ya. Karena apa? Karena li'anna man kana dakhila suril balad aw umraniha laisa bimusafirin. Karena seseorang yang berada di masih dalam batas desa atau masih dalam keramaian desa itu, maka dia tidak termasuk musafir. Yang ketiga, alayan biya al musafiru iqamata arba'ati ayamin ghairi yaumid dukhuli wa rujuk'. Yang ketiga, seseorang bisa melakukan qashar apabila dia ini tidak niat untuk menetap 4 hari di daerah yang dia tuju, selain hari di mana dia melakukan perjalanan berangkat dan pulang, kecuali itu. Misalnya hari Kamis perjalanan, jadi Jumat, Sabtu,
Minggu, Senin. Nah, ini tidak ada niat untuk mukim di sana. Kalau ada niat mukim atau kemudian mustautin mukim di sana, maka tidak boleh qashar. Fil makan alladzi yusafiru ilaihi, di mana di tempat dia musafir atau melakukan perjalanan di daerah tersebut. Fa idza nawa dzalika asbahat al baldatu allati yusafiru ilaiha hukma mautinihi wa mahali iqamatihi. Nah, jika kok dia niat mukim 4 hari, saya misalnya kita dari Surabaya ke Jogja, saya niat di Jogja mau mukim 4 hari di sana, maka daerah Jogja ini termasuk daerahnya sendiri dan wa mahalu iqamatihi, tempat berdiamnya dia. Maka fala yajuzu lahu al-qasru fiha, maka tidak boleh baginya untuk qashar di Jogja. Wa yabqa lahu hakul qasri fi thoriq faqat. Maka masih ada kebolehan untuk qashar dalam perjalanan saja. Tapi kalau sudah sampai Jogja tidak boleh. Yang keempat, syarat daripada salat qashar yakni antablugha masafatuhu ihda wa samanuna kilometer fasoita. Perjalanannya sudah perjalanan itu mencapai masafatu perjalanan yang mau dia tempuh ini sudah mencapai 81 km atau lebih. Fala yu'natu bisafar alladzi yakunu duna dzalik, maka tidak dianggap safar atau melakukan perjalanan apabila perjalanan yang akan ditempuh tidak mencapai 81 km. Yang kelima, anta ta'alaq as-salatu bi zimmatihi fi safar. Salat yang menjadi tanggungannya, menjadi kewajibannya, misalnya salat salat yang ditinggalkan, maka boleh diqashar pada waktu perjalanan. Contohnya gimana? Yakni ketika kita sudah melakukan perjalanan zuhur misalnya. Melakukan zuhur, kemudian zuhur ini di perjalanan kita tidak melakukan sholat zuhur sampai waktunya habis. Kita belum niat untuk safar. Maka kan termasuk dia adalah qadha. Maka sholat yang zuhur seperti ini boleh diqashar juga di perjalanan nanti. Maksudnya sholat zuhur yang kita melakukan perjalanan sebelum zuhur. Ketika zuhur masuk, kita tidak melakukan sholat itu. Nah, tidak melakukan sholat itu sehingga apa? Sehingga tidak niat lah. Sehingga zuhur ini kan tidak boleh dijamak dengan asar misalnya. Sampai waktu kita sudah masuk waktu asar, saya tadi tidak sholat zuhur, maka sholat zuhur ini nanti bisa diqashar. Diqashar di waktu asar, meskipun itu sudah qadha juga. Adiyaha aidon fi safar, boleh dilakukan di dalam perjalanan. Fa kharaja bi hadza syarti as-salatu allati dakhala waqtuha qabla yusafira. Maka dikecualikan dari syarat syarat tersebut di atas, yakni salat yang sudah masuk waktunya sebelum perjalanan. Misalnya kita perjalanan dari Surabaya zuhur, kemudian di perjalanan kita mau jamak dengan zuhur, ini nggak bisa. Karena apa? Sudah masuk sebelum kita perjalanan sudah masuk waktu zuhur tadi. Tsumma safara qabla yusalliha fala yajuzu ayyusalliha qasran. Nah, kemudian setelah zuhur masuk dari Surabaya kok perjalanan, maka tidak boleh di qashar tadi. Li'annahu lam yakun musafiran khina wajabat alaihi, karena dia tidak termasuk musafir yang tadi salat zuhur tadi tidak dianggap salat yang dalam perjalanan. Wa kharaja aidan as-salatu allati dakhala waqtuha wa huwa musafirun. Walakinahu lam yusalliha hatta yarja'a ila baladihi. Fala yajuzu ayyusalliha aidan qasran li'annahu khina ata'aha. Laisa bimusafirin wal qasru lil musafir. Nah, juga syarat-syarat di atas tidak berlaku apabila salat yang masuk ketika kita sudah dalam perjalanan. Kita zuhur melakukan perjalanan, kemudian di tengah jalan zuhur masuk. Tapi kita tidak menunaikan atau tidak melakukan salat zuhur tersebut sampai kita pulang ke daerah kita masing-masing. Maka ini tidak boleh ketika kita sampai di rumah kita melakukan qashar, nggak boleh. Karena apa? Melakukannya tidak dalam musafir, tidak dalam perjalanan. Karena apa? Wal qashru lil musafir. Sedangkan salat qashar ini
harus dilakukan dalam keadaan kita musafir. Syarat yang keenam, al-layak tadiyah bimukimin. Seorang yang orang melakukan salat qashar ini tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim, orang yang tidak melakukan perjalanan mukim itu. Fa in iktada bihi wajaba alaihi ayyutabi'ahu fil itsmam. Nah, bagaimana kalau dia tetap melakukan menjadi makmum orang yang salat mukim, maka dia harus mengikuti imam tersebut, imam salat mukim tersebut dan menyempurnakan salat, tidak boleh qashar. Walam yajuz lahu al-qasru, tidak boleh baginya untuk qashar. Amal aksu, bagaimana kalau sebaliknya orang yang mukim makmum kepada imam yang sedang sholat qashar. Falamani'a minal qasri bihi, maka si imam boleh tetap qashar. Wa huwa ya umma al musafiru mukimina, maka dia orang seperti ini, orang yang musafir seperti ini boleh menjadi imam orang yang mukim. Falahu ayuqsiro, maka dia boleh mengqashar. Wa yusanu lahu idza salama ala ra'si rak'ataini ayubadiru al-muqtadina fa yaqulu lahum atimu sholatakum fa inni musafir. Nah, cuman disunahkan bagi imam yang musafir tadi, yang qashar tadi, ketika selesai salam pada sholat yang pertama, zuhur dengan asar misalnya, selesai sholat zuhur qashar kemudian salam, langsung memberitahu ayubadiru, langsung memberitahu kepada makmum yang mukim tadi, mengatakan sempurnakanlah sholatmu karena saya sedang sholat musafir. Nah, dikasih tahu supaya melanjutkan. Syarat yang ketujuh ayyan biya al qasra ma'a takbiratul ihram. Ini syarat yang ketujuh bisa qashar, yakni niat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, selanjutnya sekarang sholat jamak. Tadi sholat qashar, sekarang sholat jamak. Nah, sholat jamak al jam'u baina sholataini, mengumpulkan di antara dua sholat. Inna sholawati allati yasluhu yajma'u bainahuma ayujma'a bainahuma ya adzuhru ma'al asri wal maghribu ma'al isya fala yasihu ayyajma'a as-subha ma'a ma qablahu aw ba'dahu kama la yajma'u bainal asri wal maghrib. Sesungguhnya sholat-sholat yang boleh untuk dijamak di antaranya ini zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Falayasihu, maka tidak boleh menjamak subuh dengan sholat sebelumnya, subuh dengan isya nggak boleh, atau setelahnya subuh dengan zuhur nggak boleh. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjamak asar dan maghrib. Asar maghrib nggak boleh. Yang boleh hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini boleh dikumpulkan. Maksudnya dilakukan bisa dalam waktu maghrib atau waktu isya. Wa dalilu fi ma'syru'iyatihi ma rawahu Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina sholati fi safaratin safarnaha fi ghazwati Tabuk fa jama'a baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Qala Sa'id ibnu Jabir rahimahullahu taala, qultu li Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma hamalahu ala dzalik qala arata alla yukhrij ummatahu. Dalil disyariatkannya salat jamaah ini sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Ibni Abbas, semoga Allah meridhai dari keduanya, bahwa Kanjeng Nabi ini pernah menjamak dua salat di antara salat dalam perjalanannya. Dalam perjalanan ketika perang Tabuk. Kemudian menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian Sa'id ibnu Jabir ini bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang menjadi alasan sholat tersebut. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, Kanjeng Nabi menghendaki untuk tidak memberatkan umatnya. Nah, kemudian selanjutnya yang qasimu jam'u sholati ila qismaini. Sholat jamak ini dibagi menjadi dua, jamak takdimin, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu apa? Bayu qadima al mutaakhir ila waqtil ula, yakni melakukan sholat yang kedua yang akhir di waktu yang pertama. Misalnya zuhur dengan asar, asar dilakukan pada waktu zuhur. Wa jamu takhirin dan jamak takhir, apa itu? Bayu akhiru al mutaqaddimah ila waqti tsaniyah. Yani melakukan sholat yang awal
sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua. Misalnya zuhur dengan asar, sholat zuhur ini dilakukan di waktu asar. Ini namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim dilakukan pada waktu yang pertama. Kemudian surutu jam'i takdim, syarat-syarat jamak takdim. Apa itu? Yang pertama at-tartib minhuma, yakni harus urut. Jadi misalnya zuhur dengan asar, zuhur dulu. Bi ayyabda'a sholata ula sahibatal waqti. Tsumma yatba'uha bil ukhra. Yani melakukan sholat yang pertama di waktu di waktu sesuai dengan waktunya zuhur, di waktu zuhur, kemudian dilanjutkan sholat yang kedua yakni asar. Yang kedua ayan wiya jam asaniyati ma'al ula qabla firaghihi minas sholatil ula. Yakni dia harus niat mengumpulkan sholat yang kedua dengan sholat yang pertama sebelum selesai sholat yang pertama. Maksudnya gini, sholat zuhur dengan asar, dia harus niat di waktu zuhur ini sebelum selesai sholat zuhur sudah ada niat untuk menjamak dengan asar. Walakin yusanu antakuna aniyatu ma'atabiratul ikhram biha, akan tetapi disunahkan niatnya ini bersama takbiratul ihram ketika sholat yang pertama tadi, zuhur tadi. Syarat jamak yang ketiga al-mu'alatu bainahuma, harus mu'alah, lanjut zuhur langsung asar, tidak boleh disela-selai pekerjaan lain. Bi ayyubadira ila tsaniyati fawra firaghihi minal ula wa taslimihi minha, yakni langsung ayyubadira itu langsung bergegas setelah selesai sholat zuhur misalnya dengan asar, sholat yang pertama, kemudian melakukan sholat yang kedua setelah sholat yang pertama atau setelah salam sholat yang pertama. La yufariqu bainahuma bi syai'in min dzikrin aw sunnatin aw ghairi dzalik. Tidak boleh memisah antara salat yang pertama dengan yang kedua, zuhur dengan asar yang dijamak tadi, dengan zikiran, dengan salat sunnah atau yang lain tidak boleh. Fa in faraqa bainahuma bi syai'in tawilin urfan aw akhara athaniyata biduni ayyushghila nafsuhu bi syai'in batala al jam'u. Bagaimana jika dipisah? Ada yang memisah, aktivitas yang memisah, misalnya apabila memisahkan di antara zuhur dengan asar, sholat yang pertama dengan yang kedua, waktu yang lama, misalnya habis itu diam lama, atau mengakhirkan sholat yang kedua lama baru sholat yang kedua tanpa adanya kesibukan yang berkaitan dengan sholat, atau tidak ada suatu hal yang menyibukkan harus melakukan itu, pokok diam saja, maka batal sholat, jamaknya batal, maka harus wajibat ta'khiruha ila waqtiha, maka sholat yang kedua harus dilakukan pada waktunya nanti. Misalnya zuhur dengan asar, setelah sholat zuhur sudah niat jamak dengan asar, tapi setelah sholat zuhur kok dia diam lama tanpa alasan apapun, maka jamaknya batal. Maka sholat asar harus dilakukan di waktunya nanti kalau sudah masuk waktu asar. Yang syarat yang keempat yakni ayaduma safaruhu ila talabusihi bisaniyah. Ay fala yaduru ayyasila ila baladihi athna'aha. Syarat yang keempat yakni perjalanannya harus masih dalam perjalanan sampai dia melakukan sholat yang kedua. Maksudnya apa? Apabila dia sholat kemudian di tengah-tengah sholat sampai daerahnya masing-masing, daerah yang dituju nggak apa-apa. Yang penting sholat yang kedua ini harus dilakukan dalam perjalanan, tidak boleh di daerah yang dituju. Nah, sekarang surutu jam'i takhir, sekarang syarat jamak takhir, tadi syarat jamak takdim. Yang pertama ayan biya jam'al ula takhiron khala ala waqtiha al-asli falau kharaja waktu zuhri wa huwa lam yanwi jam'aha ma'al asli takhiron asbahat muta'alliqatan bi zimmatihi ala wajhil qada wa asama fi takhir. Yakni apabila seseorang yang musafir ini mau jamak takhir ya, harus niat jamak sholat yang pertama untuk ditakhir atau kholala waqtiha al-asli, di sela-sela waktu yang asal. Artinya ketika zuhur dengan asar, di waktu zuhur ini sudah ada niat, saya mau saya niat jamak takhir zuhur dengan asar nanti. Nah ini. Fala kharaja waktu zuhri, apabila zuhur sudah habis ya. Wa huwa lam yanmi jam'aha mal asri takhiron, dan dia tidak niat jamak dengan asar, jamak takhir dengan asar,
maka asbahat muta'alliqatan bi dhimmati, maka sholat zuhur tadi menjadi sholat tanggungan ala wajil qadha, maka menjadi sholat qadha. Tanggungan tapi qadha, tidak boleh dijamak nanti di waktu asar. Maksudnya apa? Maksudnya harus sempurna sholatnya 4 rakaat, tidak boleh di Masya Allah, tidak boleh dijamak dengan asar, tapi dilakukan di waktu asar, tapi tidak boleh dijamak. Dan wa athamma fit ta'khir, maka mengakhirkan ini dosa hukumnya. Kemudian yang kedua syarat jamak ta'khir, yakni ayaduma safaru ila yafroho minas sholataini ma'an. Sholat perjalanannya ini masih tetap sampai kedua sholat tersebut selesai bersamaan. Walau aqama qoblal firagh anihai minhuma asbahat al muakhirah qadaan. Apabila sholat ini dilakukan sebelum selesai al firagh anihai minhuma, aqama qoblal firagh anihai minhuma asbahat al muakhirah qadaan. Nah, apabila dilakukan ini perjalanan sudah kadung sampai tujuan, walau aqama qoblal firagh, sampai perjalanan selesai minhuma, maka ini menjadi sholat yang kedua, nanti menjadi sholat qadha. Nah, maka perjalanan ini harus ada, maksudnya melakukan sholat takhir, jamak takhir zuhur dengan asar ini harus dilakukan dalam perjalanan, tidak boleh nanti sampai ke tujuan. Ini kalau jamak takhir, insya Allah begitu. Kalau aqama qoblal firagh anihai minhuma asbahat al muakhirah qadaan. Oh iya benar. Kemudian al jam'u baina sholataini fil matar, menjamak dua sholat dalam keadaan hujan. Ini boleh menjamak. Ya juzu al jam'u baina sholataini taqdiman fil matar. Boleh melakukan jamak di antara dua sholat dijamak dengan jamak takdim dalam keadaan hujan. Wala juzu jam'uha fi waqti tsaniyati, tidak boleh menjamak pada waktu yang kedua. Misalnya zuhur dengan asar hanya boleh di waktu zuhur saja, tidak boleh di waktu asar. Li'annahu rubama inqata'al matar, karena terkadang hujannya ketika dalam waktu sholat yang kedua sudah reda. Fayakun akhraja as-sholat an waqtiha bi ghairi udhrin. Maka takhrujuin. Maka sholat sudah